warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk bertemu kembali di program rutin kita Live Interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian bersalawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW. Kita permohon salawat dan salam kita tersambung juga hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita bersoal jawab di kesempatan hari ini, kita akan sapa dulu guru kita yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya di hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bekhair. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan untuk para pemirsa dimanapun berada juga senantiasa sama kita doakan. Mudah-mudahan kita dalam kondisi terbaik untuk hari ini. Baik, sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan antum di 0811-755-0606, seperti biasa untuk antum yang ingin langsung menelpon, lebih baik fokus ke pesawat teleponnya untuk mematikan saja pesawat televisinya. Untuk lebih jelas pertanyaan yang disampaikan nanti dan jawaban juga yang akan diberikan oleh guru kita. Baik, kita izin kepada Ustadz untuk kita bacakan pertanyaan pertama langsung di layanan WhatsApp kita. Sembari kita tunggu telepon antum di nomor yang sama. Izin Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz izin bertanya, Ustadz bolehkah kita membeli hewan kurban itu dengan akad salam Ustadz? Syukran Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para ulama mazhab sepakat mensyaratkan bahwa objek yang diakad salamkan itu harus bisa dijelaskan dengan spesifikasi yang rinci dan sifatnya bukan sesuatu yang kimi yang tidak ada contohnya. Dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Jumhur para ulama mengatakan boleh melakukan salam pada hewan ternak. Aku beli darimu hewan kurban, tentu terpenuhi syarat sah hewan kurban, umur dan spesifikasi yang lain, beratnya sekian, dengan harga aku bayar di awal Zulhijjah umpamanya atau di akhir Syawal sekian, dan aku terima nanti di tanggal 10 Zulhijjah di jam 10 pagi. Jumhur mengatakan boleh. Namun dalam mazhab Hambali, mereka sebagian mengatakan tidak boleh karena hewan tidak bisa disifati. Maksudnya apa? Hewan kurban terpenuhi rukun syarat itu banyak. Tapi kalau dia katakan dengan bobot umpamanya 60 kilo, tidak ada itu 60 kilo itu. Yang ada 59,5, 60,5, 61 seperti itu. Ya. Maka wallahu a'lam, bila perbedaannya cuma sedikit antara 60 dengan 59,5 atau 60,5, semoga tidak mengapa, dan ini berdasarkan pendapat mayoritas para ulama. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya.
mengenai pemirsa kita atau saudara kita yang bertanya untuk membeli hewan kurban dengan akad salam ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz, mudah-mudahan bisa dipahami dan juga menjadi ilmu untuk kita bersama, khususnya yang barangkali panitia kurban atau orang yang berkurban untuk kesempatan hari ini yang tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha insyaallah. Baik, kita coba terima telepon di 081175500606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Ustaz? Dengan Bapak siapa? Pak Rahmat dari Tani Palembang. Ya, silakan Pak Rahmat di Palembang, pertanyaannya kepada Ustadz. Ya, pertanyaannya, kapankah dimulainya takbiran yang pertama? Iya, Pak. Yang pertama untuk Idul Adha ini. Iya. Untuk Idul Adha ini, Pak. Jadi, Iya, yang Pak. Silakan. keduanya, Pak. bolehkah? Yang kedua, korban binatang itu dari perempuan, sapi perempuan umpamanya, apakah boleh, Pak Ustadz? Iya. Binatang itu dari perempuan, sapi perempuan umpamanya, apakah boleh, Pak Ustadz? Terima kasih, Pak Ustadz. Iya. Terima kasih, Ya. Bapak. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat di Palembang, Ustaz. Ada dua pertanyaan mengenai takbir Idul Adha ini kapan dimulai, kemudian korban sapi betina, Ustaz. Nah, Ustaz. Takbir berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan ما من أيام الأعمال الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فأكثروا فيها التكبير والتحميد والتهليل. Ya, itu hadis itu menunjukkan dari awal Zulhijjah sudah boleh bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang takbirnya sifatnya mutlak. Adapun takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setelah setiap salat 5 waktu, ya, Nah. itu dengan kalau dengan masuknya tanggal 9 Zulhijjah kalau bagi orang yang berhaji. Adapun di luar itu dengan terbenamnya matahari 9 Zulhijjah masuk 10 Zulhijjah sampai selesai 13 Zulhijjah, sore 13 Zulhijjah. Itu takbir al-muqayyad yang biasanya dilakukan setelah setiap sholat 5 waktu. Adapun yang mutlak kapan saja takbir, seperti hadis Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar beliau bertakbir di Mina sehingga diikuti oleh orang-orang dan menggemparkan kota Mina. Yang kedua, bolehkah dengan betina? Boleh, tidak ada masalah. Akan tetapi para ulama lebih mengedepankan yang jantan. Nah. Beda dengan zakat. Kalau zakat ini dikeluarkan yang betina, karena zakat itu berpindah hewannya menjadi milik fakir miskin. Bila dia memiliki betina, nanti dia akan beranak. Adapun hewan kurban itu tujuannya untuk disembelih. Kalau disembelih, cocoknya yang jantan, karena kalau yang betina disembelih, hilang kesempatan rezeki Anda bertambah. Tapi kalau Anda ingin juga karena satu dan lain hal, silahkan, tidak ada masalah. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya kepada saudara kita Pak Rahmat di Sumatera Selatan, Palembang ya. Mudah-mudahan jawaban dari guru kita tadi bisa dipahami dan juga ilmu untuk bersama, serta bisa juga disampaikan oleh Pak Rahmat kepada anggota keluarga ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita tunggu telepon antum seperti Pak Rahmat yang ingin bergabung, silahkan di 0811 755 0606.
Kita jawab pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah uang yang didapat dari giveaway itu halal Ustadz? Dan yang ngasihnya itu dari artis. Nah, Ustadz. Giveaway-nya seperti apa? Tidak dijelaskan di sini Ustadz. Cuman giveaway saja tapi dari artis katanya Ustadz. Kalau giveaway-nya itu hanya memberikan komen, like, and share, Nah, dan materinya yang di like and share itu dan komen itu adalah sesuatu yang tidak bermakna berjihad fi sabilillah, ini hukum hadiahnya tidak dibenarkan, tidak halal. Dan Nabi mengatakan la sabaqa illa fi khufin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh memberikan hadiah dalam suatu lomba kecuali pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Ini keterampilan, ketangkasan untuk berjihad. nah. Yang semakna dengan berjihad masih dibolehkan. Wabillahi taufiq. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya untuk giveaway ini ya. Kita lanjut, terima telepon di 081175500606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan hamba Allah di Riau Ustaz. Ya, silakan hamba Allah di Riau. Pertanyaan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah SWT. Begini Ustaz, untuk minta tolong Ustaz bagi warisan nih Ustaz. Jadi Ustaz, orang tua suami udah meninggal Ustaz. Meninggalkan istri saat Sebentar, Pak. Di whiteboard. Ya, halo Bapak. Ya Pak, ya Ustaz. Halo? Ya, Ya Ustaz. ya silakan Pak. Suami udah meninggalkan istri satu, anak laki-laki satu, perempuan 3. Sebentar. Yang wafat siapa namanya? Yang meninggal Pak, siapa namanya Pak? Sultan Saril. Sultan Syahrir. Syaril wafat. Sultan Saril. Ya, Saat dia wafat, ayah ibunya masih hidup. Ibunya ibu bapak dulu Ustaz. Masih hidup. Sudah meninggal Ustaz. Oh, ya udah. Berarti ketika dia meninggal, yang hidup adalah istrinya satu. Ya Ustaz. Anak laki-laki berapa orang? 1 orang Ustaz. Satu anak laki, anak perempuan. Anak perempuan 3. Hanya ini yang dapat warisan. Dengan pembagian kata Allah, istri 1/8 ini mendapatkan sisa. Maka pembagiannya 8, 1, sisanya 7. 7 akan dibagikan 1 anak laki-laki, 2 bagian, 3, 5. 7 bagi 5 ada pecahan, maka 5 dikali 8 sama dengan 40. 5 dikali 1, 5/40. Anak perempuan 1 orang. Anak laki-laki 1 orang ya? ya 1 Ustaz. orang Ustaz. Anak laki 1 orang, 2, 5. 7 kali 2, 14. Anak perempuan 7, 7, 7. Jelas? Belum lihat di layar apa tidak? Dilihat ya Ustaz. Oh ya, foto aja itu pembagiannya. Baik Bapak, Ya Ustaz. itu saja Pak. Udah
Dah saya lihat Ustaz. Ya. Mau pertanyaan gini Ustaz. Pertanyaannya baru-baru ini ada jual lahan 100 juta Ustaz. 100 juta itu cara pembagian kayak mana Ustaz? Minimal masing-masing gitu Ustaz. Dibagi 40 bagian untuk istrinya kali 5. Jadi berapa 100 juta bagi 40 dapat berapa? Namanya dapat 3 juta kali 5, 15 juta untuk istri. Kemudian anak laki-laki kali 14. Paham? Anak perempuan masing-masing kali 7. Halo Pak. Ya Ustaz. Ya. Agak menjarak ke jauh dari TV Pak. Ada feedbacknya. Ya Ustaz. Sudah Bapak? Ya udah Ustaz. Ya. Terima kasih Bapak. Baik. Oke Ustaz. Ngerti Ustaz. Ya. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Riau ya. Semoga Bapak yang bertanya untuk 2 poin tadi. Untuk warisan sudah dijelaskan oleh guru kita tadi. Dan untuk permasalahan lahan juga sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk antum yang ingin bersoal jawab juga sama seperti saudara kita tadi. Di Riau silahkan ke 0811-755-0606. Dan kita harapkan sekali tidak bosan kita untuk menginginkan untuk lebih jauh ke televisinya ya. Biar tidak terjadi feedback dan semacamnya, sehingga pertanyaan yang antum sampaikan juga jawaban yang diberikan lebih jelas dan lebih bisa dipahami. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, sembari kita tunggu juga telepon antum di nomor yang sama, 0811-755-0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, Ana bekerja di sebuah koperasi yang salah satu usahanya adalah simpan pinjam, Ustadz. Namun meminjamkan uang itu ada jasa atau bunga bagi anggota yang meminjam. Apakah itu termasuk riba dan sebaiknya saya berhenti atau bagaimana Ustadz? Nah. Ya, bila ada bunga itu namanya riba. Kalau Anda tidak bisa merubahnya menjadi koperasi tanpa riba, maka bukan sebaiknya. Haram Anda bekerja di situ. Wabillahi taufiq. Nah. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya untuk saudara kita yang bekerja di koperasi simpan pinjam yang memang ada ribanya dan sebaiknya memang keluar dari sana. Mudah-mudahan bisa mendapatkan yang lebih baik insyaallah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz mau bertanya, gambaran sederhananya seperti ini Ustadz. Seseorang berkata, siapa yang membersihkan masjid ini, dia akan mendapatkan 100. Atau siapa yang menemukan barang saya yang hilang, saya akan berikan ia uang 200.000. Demikian yang dinamakan dengan ju'alah. Atau biasa di tengah masyarakat dengan sayembara. Apakah hal seperti ini boleh Ustadz? Syukron Ustadz. Boleh. Alhamdulillah. Ju'alah itu samannya jelas, harganya uangnya jelas, yang tidak jelas pekerjaannya. Nah. Ya. Sama dia mengatakan dalam bentuk kekiniannya, cari sumber eksplorasi sumber daya alam seperti umpamanya tambang emas. Kalau dapat sekian kilo perkiraan di dalam, sekian ton di dalam tanah, maka engkau mendapatkan uang sekian. Itu namanya juga akad jualah untuk eksplorasi tadi. Nah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya mengenai akad jualah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Ustadz mau bertanya, anak saya perempuan berusia 23 tahun Ustadz. Dan sudah bekerja memiliki penghasilan sendiri tetapi belum menikah. Apakah sudah wajib untuk berkurban? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Kurban menurut jumhur para ulama tidak wajib. Dengan dalil Abu Bakar dan Umar di masa kekhilafahnya sengaja mereka tidak berkurban
di salah satu tahun ingin mengajarkan kepada umat Islam bahwa hukumnya tidak wajib. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Untuk ibu yang bertanya atau saudara kita yang bertanya mengenai kurban anaknya yang sudah berpenghasilan sendiri tetapi belum menikah ya. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ummu Zahra. Tadi pertanyaan di Cilegon ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih seputar kurban. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, bolehkah meminjam uang dari saudara sendiri untuk ikut berkurban dengan perkataan, kalau kau meminjamkan uang, nanti akan aku masukkan namamu dalam kurbanku tersebut. Bolehkah seperti ini Ustadz? Jazakallahu khairan. Ulangi, kalau kau meminjamkan uang, nanti aku ikut sertakan namamu dalam kurban tersebut. Pertama, tidak dianjurkan berhutang untuk amalan wajib. Nah, apa ini lagi? Ini amalan sunnah. Ya, para ulama mensyaratkan seseorang yang akan berangkat ibadah haji dan umroh itu ibadah wajib untuk bayar hutang sebelum berangkat. Ya. nah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hutang, meminta kepada Allah agar tidak pernah berhutang. Lihat. Maka sesuatu yang Rasulullah berlindung darinya adalah sesuatu yang buruk. Dan melakukan amal ibadah sesuatu yang mulia. Jangan campurkan yang mulia dengan yang buruk. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya mengenai kurban yang berhutang tadi yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara kita. Kita coba terima telepon di 0811 755 0606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya, Pak. Bapak siapa, Pak? Hamba Allah dari Riau. Ya, silakan, Pak. Pertanyaan. Izin bertanya, Ustadz, untuk kurban kita sengaja nyari hewan kurbannya domba 6 bulan gitu kan, dalam rangka alasan dana yang berkecukupan gitu. Jadi apakah boleh atau gimana, Ustadz? Boleh Bapak, tidak ada masalah. Seperti itu penuhi rukunnya, yaitu domba sudah 6 bulan. Dan tidak cacat, tidak matanya tidak rabun, kemudian dan tidak terlalu kurus dan seterusnya. Syukran Ustaz. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk Bapak yang bertanya, hamba Allah di Riau ya, mengenai hewan kurban. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita tunggu telepon antum yang ingin seperti saudara kita bertanya langsung di 0811755606. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya bagaimana hukum jika berbelanja online itu dapat bonus ongkir dengan syarat harus nonton online produknya terlebih dahulu Ustadz. Nah, Ustadz. Tidak ada masalah, cuman nonton produk online-nya dia itu menghabiskan waktu Anda. Nah. Ya. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya mengenai saudara kita yang bertanya tentang belanja online dengan syarat harus nonton live-nya dulu ya, atau harus nonton tentang produknya dulu. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana hukum bekerja di Bank Riau Syariah, Ustadz? Ini bank daerah, Ustadz. Nah. Wallahu a'lam. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Nah. Ya. Nabi mengatakan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antaranya ada hal yang abu-abu, tidak jelas. Ya. Maka bila bekerja di bank syariah, di bank manapun, ada akad-akad yang meragukan Anda, tolak yang akan meragukan, seperti umpamanya ada denda keterlambatan pada akad murabahah.
akad pembiayaan, bank menerapkan denda keterlambatan. Dan ini umumnya para ulama mengharamkannya, walau Dewan Syariah Nasional menghalalkannya. Nah, ini pertambahan dari hutang dan itu adalah riba. Sehingga dengan dihalalkannya oleh DSN, masuk dia ke ruang abu-abu. Adapun yang ruang abu-abu tadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menghindari subuhat, hal-hal yang abu-abu, sungguh dia telah menyelamatkan diri dan agamanya. Dan siapa yang terjatuh pada ruang abu-abu, dikhawatirkan akan jatuh pada yang diharamkan oleh Allah Jalla fi'ala. Wabillahi taufiq. Naam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang bertanya untuk persoalan pekerjaan atau aktivitasnya di Bank Riau Syariah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kepahaman dan juga solusi untuk yang bertanya dan nasihat juga bagi kita semua. Kita coba terima telepon di 0811755606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dari Umur Rafif dari Jakarta. Iya, silakan Umur Rafif di Jakarta. Pertanyaan kepada Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Barakallahu fiik, sehat-sehat semua ya Ustaz. Begini Ustaz, saya mau menanyakan, saya ada memesan kue gitu ya Ustaz ya, bolu itu ke Ummu Ahmad namanya. Nah, itu satu loyang itu dapat 24 pieces. Nah, misalnya saya 20 pieces itu saya minta tolong Ummu Ahmad untuk dibagi-bagikan. Nah, 4 piecesnya itu buat saya 2, buat Ummu Ahmad 2. Tapi saya belum bayar Ustaz. Nah, kalau kata Ummu Ahmad, saya nggak boleh ngasih 2 itu ke Ummu Ahmad sebelum saya bayar. Karena seolah-olah dia menerima hadiah dari hutang gitu Ustaz. Apakah seperti itu? Saya nggak paham nih Ustaz. Mohon maaf, takut salah muamalahnya Ya, gitu iya, Ustaz. Ibu. Betul. Ummu Ahmad itu betul. Oh, Masya Allah. Jadi harus selama ini kami berdua tuh baru tahu gitu. Jadi kemarin-kemarinnya tuh gimana ya Ustaz ya? Yang sebelum kita tahu Kalau gitu semoga Ustaz. Allah ampunkan, ada masalah. Oh, Masya Karena Allah. dia menghutangkan ke Anda dan pemberi hutang dapat manfaat 2 piece tadi. Ya. Oh, jadi jadi pokoknya harus saya bayar dulu baru boleh saya mengatakan ini buat Ummu Ahmad, ini buat saya gitu. Dengan ya Ustaz Anda ya. bayar sudah tidak ada utang piutang, terserah Anda mau semuanya untuk Ummu Ahmad juga boleh. Oh, Masya Allah. Ya baik Ustaz. Jadi kalau masih berhutang tuh nggak boleh ya Ustaz ya. Ini ya, aduh ya Allah yang kemarin mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin. Ya Allah. Ya gitu aja Ustaz. Terima kasih nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umur Rafif di Jakarta, yang mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban Ustaz tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan untuk antum yang ingin bersoal jawab langsung silahkan ke 0811 7550606 biar langsung bisa dijawab oleh guru kita untuk hari ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, mohon dijelaskan apa maksudnya Ustadz jika kita sekalipun sudah menghindar dari riba, namun boleh jadi tetap terkena debu riba. Apa benar jika kita tidak bisa bersih dari riba 100% Ustadz? Nah. Debu riba yang dimaksud adalah sesuatu yang memang di luar kemampuan Anda. Dan pun sesuatu yang Anda mampu, maka di sana Anda wajib menghindarinya karena itu bukan debu riba. Itu memang riba 100%. Wabillahi taufiq. Naam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Untuk saudara kita yang bertanya mengenai persoalan riba dan debu riba ini ya, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindari perkara riba ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Rizky Hidayatullah di Pekanbaru Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum, mau bertanya. Sebelumnya Ana tidak tahu kalau KPR rumah termasuk riba Ustaz. Dan KPR ini sudah berjalan selama 2 tahun.
Bagaimana harusnya Ana menyikapinya Ustadz? Dan Ana sudah bilang ke orang tua perihal ini. Tapi orang tua dan Ana tidak tahu perihal riba seperti ini. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Kalau tidak tahu Allah ampuni. Ya, adapun bila Anda mendapatkan bunga riba itu dan masih ada, maka berikan. Ketika Anda mengetahuinya, berikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya dari saudara kita Rizky Hidayatullah di Pekanbaru. Kita coba terima telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Riau. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ini saya memiliki dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama, kalau seseorang itu telah memiliki gaji lebih kurang 20 juta sebulan, apakah dia itu sudah harus harus berkurban setiap tahunnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita itu bisa menyimpan uang 1 tahun 10 juta lebih, terus uang itu dari tanggal 1 tahun ini sampai tanggal 1 tahun besok itu tetap 10 juta juga. Apakah kita itu harus mengeluarkan umpamanya dikatakan zakat ya enggak, tapi kata seseorang itu membersihkan harta harus dikeluarkan katanya. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum. Sama, punya gaji 10 juta, pengeluarannya berapa? Kalau pengeluarannya 12 juta aja pikir miskin. Kalau pengeluarannya 7 juta, tinggal 3 juta. Kalau dapat beli kurban, mau kurban dianjurkan. Tapi tidak perlu menabung. Kalau mau menabung silahkan. Tapi untuk tujuannya ibadah tidak perlu. Rasulullahnya mengatakan, "Idza dakhala al-'ashr wa inda ahadikumul jidah falyudhi." Bila masuk awal Zulhijjah, kalian memiliki kemampuan, kekayaan, harta, maka hendaklah dia berkorban. Maka gampang agama Allah. Kalau gaji di tanggal 1 Zulhijjah atau di tanggal 8 Zulhijjah diterimanya, ya 10 hari sebelum Idul Adha, 4 hari, 3 hari, Anda hitung, Masya Allah, tabungan masih ada untuk biaya bulan ini. Gaji saya hanya 5 juta ini, tapi bisa beli kurban. Beli kurban. Hendaklah dia berkurban, kata Nabi SAW, dan perintah ini perintah sunnah muakkadah, bukan perintah wajib. Zakat yang sisa 10 juta belum sampai nisab. Nisabnya sekarang 85 gram emas itu kalau asumsi emas dengan 100.900.000 per gram, itu sekitar 160 jutaan. Kalau kurang dari 160 juta, tidak sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Wabillahi taufiq. Nah, baik. Demikian saja Ibu di Riau ya. Hamba Allah di Riau mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Dan juga tentunya adalah ilmu untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Untuk antum yang ingin bersoal jawab sama seperti saudara-saudara kita, silahkan ke 0811-755-0606. Kita jawab pertanyaan di layanan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Apakah kalau kita top up e-money, semisal ShopeePay atau Dana, harus tunai? Atau bisa kita minta top up dulu, uangnya besok Ustadz? Nah, Ustadz. Harus tunai ya akhi, karena Anda itu top up itu menghutangkan, meminjamkan uang. Sekarang Anda tidak punya uang, ingin menghutangkan ke orang. Ya. Nah. Wabillahi taufiq. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita untuk top up e-money yang memang harus tunai dan tidak bisa dibayar besok. Kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ustadz, bolehkah makelar menaikkan harga barang itu tanpa memberitahu pemilik barang, sehingga makelar dapat fee dan dapat dari margin juga, Ustadz?
Tergantung ucapannya dengan pemilik barang seperti apa. Kalau pemilik barang mengatakan jual tanah ini dari saya per meter 1 juta, terserah kau mau jual berapa. Atau dari saya per meter 200.000 rupiah. Ini semuanya ada 1.000 meter. Terserah kau jual berapa saja. Jual olehmu 1,5 juta, 500.000-nya per meter untuk kamu. Itu boleh. Tapi kalau dia mengatakan jual ini per meter 200.000 atau 1 juta rupiah per meter, untukmu umpamanya 5%. Berarti kalau 1 juta rupiah, 5%-nya adalah 50.000. Ya. Terjual oleh dia per meter 1,5 juta. Tetap 50.000 per meter tuh dia, jangan katakan buat saya 150.000. Karena kesepakatannya tadi harganya tetap. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita. Dan itu sepertinya adalah pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, kurban adalah bagian ibadah kepada Allah Jalla fi'ula. Dan ibadah yang paling mulia dicintai oleh Allah, yang tidak memberatkan kita, tidak memberatkan hambanya sampai berhutang, sampai menyimpan uang. Ya, bila belum mampu, alhamdulillah. Ya. Tetapi kalau sudah waktunya, lakukanlah ikhlas karena Allah Jalla fi'ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan ilmunya yang sudah bersama kita untuk kesempatan pagi hari ini dan menjawab berbagai persoalan-persoalan antum, baik yang melalui telepon langsung di 0811755606 ataupun yang kita bacakan melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya atau di pekan mendatang kita akan bersama guru kita kembali untuk menjawab berbagai persoalan antum. Tetap di Asil TV karena banyak sekali manfaat ataupun tayangan-tayangan yang bisa mendekatkan diri kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah
di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada